ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Uli dalam ibadah IMPA online tanggal 21 Maret 2021. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, sebelum kakak memulai ibadah IMPA online kita, kakak akan membacakan petugas-petugas IMPA online hari ini. Sebagai liturgos, Kak Uli sendiri. Sebagai pelayan firman, Bapak Majelis kita, Pak Patmos Kaban. Sebagai pemusik, Kak Nathan. Sebagai editor, Kak Loisa. Dan dibantu oleh beberapa anak-anak layan. Nah adik-adik, sebelum itu kita bersaat teduh dulu ya. Ayo kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, marilah kita menaikkan lagu pujian kita dari Kidung Ceria 12 ayat 1 dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergerak, berilah musikmu berjam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi.
adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Kita bermazmur hari ini dari Mazmur 27 ayat 7 dan 14. Bacaan Mazmur kita hari ini akan dibawakan oleh teman kita Pelik dan Kenzi. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup, Nantikanlah Tuhan. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kabar? Ya, semoga adik-adik semua selalu bahagia, sukacita di hari Minggu ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan.
Di hari ini pembacaan firman Tuhan akan melalui Injil Matius ayat 20, pasal 20 ayat 1 sampai 16, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebelum itu kita membaca, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih dan bersyukur atas pertolongan Tuhan yang telah menuntun kami dalam ibadah hari Minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami membaca, mendengar firman Tuhan, dan merenungkannya. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar dapat kami mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat dan bahagia. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan sehingga kita dapat bertemu melalui ibadah online saat ini. Pembacaan firman di pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Mari adik-adik ambil Alkitabnya dan buka Matius 20 ayat 1 sampai 16. Biarkan terbuka Alkitab dan mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat menguatkan iman kami dan menuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri. Kakak akan bacakan firman Tuhan sebagai berikut. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar.
Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kakak dengan sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk adik-adik sekalian. Dengan senang hati di pagi hari ini kita telah membaca pemberitaan firman Tuhan ya tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga. Yang disampaikan di sini adalah seorang tuan tanah yang mencari pekerja-pekerja. Pekerja yang pertama itu adalah terbiasa yang mengerjakan kebun anggur tuan tanah ini, sehingga udah terbiasa dibayar itu sedinar sehari. Dan pekerja berikutnya yaitu ditemukan pada pukul 9 dan disuruh juga bekerja. Begitu juga pada pukul 12 dan pukul 3 petang, dan yang terakhir pekerja yang bertemu di pukul 5 petang. Sehingga bekerjanya tinggal 1 jam saja sudah pulang. Maka pada malam hari tuan tanah membayarkan mereka masing-masing mulai dari yang terakhir datang, yaitu jam 5 petang. Dibayar sedinar, berikutnya untuk yang jam 3, yang berikutnya yang datang jam 9, dan yang terakhir dibayarkan kepada pekerja yang terdahulu masuk. Anggapan daripada pekerja yang terdahulu bahwa akan menerima lebih banyak karena waktu mengerjakannya juga lebih banyak. Ternyata apa yang disampaikan di firman Tuhan di pagi hari ini, "Ambillah bagianmu dan pergilah, aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Sehingga pekerja ini bersungut-sungut. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita ini dapat kita simpulkan pertama, hiduplah senantiasa dengan bersyukur, tidak bersungut-sungut seperti pekerja, karena Tuhan memberikan berkat dan kemurahan sama semua kepada kita, kepada adik-adik. Sehingga diingatkan bersyukur senantiasa. Didapat sedikit berkat bersyukur juga, didapat banyak bersyukur juga. Dan jangan iri hati yang kedua. Iri hati, tetap kemurahan yang diberikan kepada temannya lebih banyak, tapi iri hati. Tapi senantiasa bersyukur dan mendoakan teman-teman kita. Itulah yang diingatkan di pagi hari ini. Sehingga mari adik-adik senantiasalah bersyukur dan tidak iri hati dalam kehidupan, tidak sombong. Bersyukur karena dalam kehidupan kita senantiasa adalah kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kakak menyampaikan tetaplah menggunakan protokol kesehatan dalam kehidupan, yaitu rajin mencuci tangan dan pakai masker,
dan kurangi berkunjung yang tidak diperlukan, tapi tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan tetap semangat belajar dan membantu orang tua dan untuk menyenangkan orang tua dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 20 ayat 1 saja ya adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat kita akan dibawakan oleh teman-teman kita. Doa untuk orang tua dan sekolah oleh Dina, gereja dan pelayanannya, Samuel, negara dan bangsa oleh Grace. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berilah mereka umur yang panjang serta rezeki yang banyak Tuhan. Tuhan, di masa ini Tuhan ada virus corona Tuhan, tolong hilangkanlah Tuhan agar kami bisa berkumpul di sekolah minggu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami masih bisa beribadah walaupun lewat online. Tuhan, dalam syafaat kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Berkati para pemimpin negara kami dari tingkat presiden di pusat sampai dengan pemimpin di daerah. Berikan kesehatan, hikmah, dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah beliau mempunyai rasa takut akan Tuhan, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tuhan, berikan kedamaian dan kemakmuran bagi negara Indonesia yang tercinta ini. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi Bapak Presiden dan para menterinya dalam mengatasi bencana alam yang belakangan ini banyak terjadi. Juga pandemi corona yang sampai saat ini masih melanda dunia, juga termasuk Indonesia. Tuhan, berkati segala usaha yang dilakukan untuk mengatasi wabah ini, sehingga kondisi dunia dan bernegara kami kembali pulih seperti dulu lagi. Kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dengarlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami akan mengangkat doa syafaat kami Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, terkhusus gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah program dan pelayanan yang sudah direncanakan. Semoga semua itu menjadi puji dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam kebersamaan kami dalam ibadah dengan anak layan di saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur telah mendengar sabda firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup tidak bersungut-sungut dan tidak iri hati. Tapi mampukan kami Tuhan dalam melakukan kehidupan kami
senantiasa taat dan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kabulkanlah doa-doa anak lain yang telah disampaikan kepada Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa kepada Pelkat Pelayan Anak. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, agar melalui Pelkat Pelayan Anak ini semakin banyak anak-anak layan mengerti kehendak Tuhan dan tetap semangat dalam tumbuh kembang, dan dalam persekolahan mereka senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami rangkaikan dalam doa syafaat ini. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, dan doa Bapa kami sampaikan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 264 ayat 1 aja ya adik-adik. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah adik-adik, setelah kita memberikan persembahan kita akan mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Kuanika. Setelah itu adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman tentang Paskah PA. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Hadea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah Pelkat PA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021
Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan PSK kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan dua teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Pasca PKTA GPID Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kini kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 358 ayat 1 saja. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita akan berdoa berkat atau doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Patmos Kaban. Setelah itu adik-adik, jangan beranjak kemana-mana. Kita akan beraktivitas. Aktivitas minggu ini apa ya adik-adik? Adik-adik kepingin tahu? Kita akan saksikan videonya setelah doa berkat. Anak layan yang diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah didengar. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami memohon apa firman Tuhan yang telah kami dengar kiranya menjadi suluh dalam kehidupan kami, khususnya anak layan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak layan dan kita semuanya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Aktivitas kita Minggu tanggal 21 Maret 2021 adalah membuat anggur. Bahan-bahan yang dibutuhkan adik-adik adalah kertas atau karton. Yang pena, pensil, penghapus, kertas origami warna kuning dan biru. Adik-adik kalau mau pilih warna lain boleh. Koin uang 100, gunting, lem, dan clear warna. Yuk, kita akan memulai membuat polanya adik-adik ya. Kita ambil uang koin tadi, kita buat pola anggur. Yang pertama kita buat bulatannya 4.
kedua 3, ketiga 3 juga, dua, satu. Di sini kakak akan tambahkan gambar daunnya. Kalau sudah jadi seperti ini adik-adik gambarnya, polanya ya, ada daun, ada buahnya. Adik-adik, sekarang kita akan membuat pola buah anggurnya dengan koin 100. Setelah selesai kita bentuk, kita gunting sampai mendapatkan bentuk lingkaran. Setelah itu dengan kertas origami warna biru kita juga buat pola anggurnya. Warna biru adik-adik sebagai emot ikon penolakan ya adik-adik. Setelah selesai kita gunting. Sehingga berbentuk lingkaran. Setelah itu adik-adik, setelah kita selesaikan pola buah-buah anggurnya, mulailah kita mengelem. Yang pertama kita ambil pola anggur, kita buat bakat adik-adik. Adik-adik pernah apa? Juara 1 menari, juara 1 menari, ditulis ya adik-adik. Setelah itu diambil lem, dilemkan di lingkaran pola anggur. Setelah itu apa lagi? Adik-adik bisa, adik-adik rajin berdoa, pintar berdoa, rajin berdoa. Dilem lagi. Nah, untuk emot ikonnya kita buat gambar mata. Apa penolakannya? Malas belajar. Belajar. Kita ambil lem, dilem lagi. Nah, lagi apa lagi? Malas apa? Malas apa ya? Adik-adik, emot ikon penolakan malas bantu mama. Kita lem lagi. Dan seterusnya adik-adik ya. Adik-adik buat kegemaran adik-adik atau bakat adik-adik di kertas warna kuning. Ditempel di sini, boleh selang-seling. Nanti emotikon penolakannya adik-adik buat terus sampai pola anggurnya selesai ya adik-adik ya. Seperti ini adik-adik yang telah selesai ya. Nanti daunnya adik-adik bisa warnai. Adik-adik jangan lupa kalau sudah selesai dibuat nama adik-adik dan kelas. Kelasnya itu maksudnya boleh kelas tanggung atau kelas kecil, disertai kelas 1, 2, 3 boleh, karena aktivitas ini adalah aktivitas untuk anak
kelas kecil, dan kelas tanggung. Oke adik-adik, terima kasih. Inilah aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Kakak-kakak pelayan menunggu hasil aktivitas adik-adik pekerjaannya di rumah untuk divideokan, untuk dipoto dan dikirimkan ke kami sebagai kakak layan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi pada aktivitas minggu depan. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah kita hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dan kita juga sudah melihat video aktivitas. Sekarang kita akan berpisah. Tetapi sebelumnya kakak akan menyampaikan pesan kepada adik-adik. Setiap aktivitas yang diberikan, jangan lupa adik-adik dikerjakan ya. Dan divideokan, dikirimkan ke kakak layannya. Selama adik-adik di rumah, jangan lupa 3M ya adik-adik. Memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir, dan setelah itu menghindari keramaian atau kerumunan. Dan jangan lupa di rumah rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca Alkitab, dan makan yang bergizi. Jangan lupa juga rajin jaga kesehatan. Ini aja pesan dari Kak Uli dan kakak-kakak layan lainnya. Terima kasih adik-adik. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali di dalam ibadah IMPA online selanjutnya. Dadah.